Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CBR 250RR terbaru 2021 versi standar warna hitam doff. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking lonely through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart, you should fucking stay with him. Bicara soal harga, Honda CBR 250RR versi standar warna hitam doff ini dibanderol di 66.400.000 untuk OTR Bekasi. Dan motor ini bisa dibilang motor sport 250cc 2 silinder terbaik di tahun 2021 ini. Bisa dibilang motor ini brosis hampir sempurna dari segi fitur, desain, spesifikasinya hampir tidak ada kekurangan. Oke, langsung saja kita bahas untuk detail fitur dan spesifikasi yang dimiliki oleh Honda CBR 250RR versi standar warna hitam ini. Oke, yang pertama saya akan bahas dari segi fitur unggulannya dulu nih brosis, yang tidak dimiliki oleh motor sekelasnya untuk Honda CBR 250RR versi standar 2021. Nah, di bagian speedometernya sudah mengusung full digital, yang jika kita nyalakan seperti ini tampilannya. Nah, ini dia ketika menyala ada tulisan CBR, kemudian dia menghilang dan tampilannya seperti ini menggunakan background berwarna biru dongker yang sekilas seperti hitam. Kemudian di bagian warna-warna dan garis-garisnya ini menggunakan warna putih. Di sini terdapat beberapa fitur yang sangat lengkap. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Di sini ada indikator bahan bakar, kemudian temperatur. Di bagian atasnya ada RPM, kemudian di bagian tengahnya indikator kecepatan, indikator perpindahan gear, kemudian jam, kemudian di bagian bawahnya ada total kilometer atau odo yang bisa di setel ke trip A, trip B, dan lain-lain. Cara menyetelnya dari sini. Nah, ini dia. Nah, trip A, trip B, kemudian konsumsi bahan bakar kilometer per liter juga ada. Memang sangat lengkap untuk beberapa indikatornya. Nah, di bagian atas kita bisa melihat di sini terdapat tulisan sport. Ini adalah riding mode atau riding mode yang tidak dimiliki oleh motor sport 250cc 2 silinder lainnya. Jadi cuma CBR 250RR nih di kelasnya yang punya fitur seperti ini. Cara memindahnya, jadi di bagian sisi sebelah kiri di sini terdapat mode. Nah, ini dia, ini riding mode-nya ya. Ketika kita tekan, dia akan berubah mode. Pertama ada comfort. Comfort ini mode paling standar. Jadi ketika kita riding santai dalam kota, nggak mau ngebut-ngebutan, bisa pakai mode comfort. Jika kita ingin mengeluarkan tenaganya lebih besar, bisa pindah ke sport. Nah, untuk tenaga maksimal dia bisa ke sport plus. Nah, sport plus ini bener-bener tenaganya keluar ya, maksimal banget tenaganya. Jadi terdapat 3 mode di sini yang tidak dimiliki oleh motor sport 252 silinder sekelasnya. Jadi cuma CBR yang punya. Nah, di sini terdapat tulisan, ini dia, 3 riding mode di sisi sebelah kiri. Kemudian di sini terdapat beberapa indikator seperti netral, lampu jarak jauh, sen, ada semua di sini. Nah, kebetulan untuk versi standar ini dia belum ABS, jadi tidak terdapat fitur ABS atau indikator ABS di sini, dan belum terdapat quick shifter yang biasanya indikatornya ada di sini ya. Ada tulisan quick shifter, karena ini yang versi standar jadi tidak terdapat indikator quick shifter. Nah, di bagian kunci kontaknya tentunya masih manual seperti ini. Seperti umumnya motor sport ya, 250cc ke atas. Nah, fitur unggulan lainnya yang tidak dimiliki oleh motor sekelasnya yaitu throttle by wire. Apa sih Bang throttle by wire? Jadi Honda CBR 250RR ini brosis,
Di bagian gasnya sudah tidak menggunakan kabel, jadi menggunakan sensor ya, menggunakan sensor di sini. Jadi nggak pakai kabel-kabelan lagi nih. Nah itu dia yang tidak dimiliki oleh motor sekelasnya. Memang Honda itu ketika dia menggarap motor dengan cc yang 250 ke atas, pasti Honda itu mengeluarkan yang terbaik, nggak pernah main-main. Contohnya seperti ini. Dan motor ini bisa dibilang memang paling unggul untuk motor sport 250 cc 2 silinder ya, jika kita membandingkan untuk R25 kemudian Ninja 250 yang 2 silinder. Si CBR ini paling unggul brosis untuk fitur dan desainnya, paling unggul. Kemudian di sini terdapat starter yang menjadi satu dengan engine cut. Jadi ketika kita posisi ke atas, ini engine cut atau engine stopnya menyala. Ketika ke bawah dia akan berubah menjadi starter, kita tekan seperti ini. Nah ini dia, ini starter. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri, di sini juga terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada klakson dan sen. Nah di sini ada fitur lagi yang tidak dimiliki oleh motor sekelasnya, yaitu lap. Nah fungsi dari tombol lap ini, jadi ketika kalian riding di sirkuit brosis, kalian mendapatkan satu putaran, bisa kalian pencet di sini tombol lap sini. Nah di bagian indikator speedometernya nanti akan keluar. Jadi satu putaran kalian menghasilkan berapa detik kecepatannya. Nah buat ngukur ya kecepatan dari motor kalian, satu putaran, dua putaran, tiga putaran, bisa kalian bandingkan mana yang paling cepat. Intinya ketika kalian memutari sirkuit, kalian tekan ini, dia akan keluar untuk menitannya setiap satu putarannya. Nah itu dia fitur-fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh motor sekelasnya. Memang sangat luar biasa Honda CBR 250RR. Sekarang kita bahas ke bagian mesinnya. Nah dari segi mesin juga nggak kalah mumpuni. Mesinnya ini sudah dipastikan sangat powerful, bisa diadu dengan motor 250cc 2 silinder di kelasnya. Jadi kita membandingkannya sama-sama 2 silinder brosis. Banyak biasanya ketika saya mereview Honda CBR 250RR membandingkan dengan ZX25R, itu beda kelas, beda kasta. Ini hanya 2 silinder, jadi kita bandingkan dengan yang 2 silinder R25, kemudian Ninja 250 dual silinder. Kita membandingkan dari dua itu ya. Nah mesinnya sendiri menggunakan mesin injeksi 250cc bertipe DOHC, dual silinder, paralel atau sejajar, mempunyai 8 katup atau 8 klep, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 1,9 liter. Nah untuk mesinnya sendiri dari performanya tidak bisa diragukan, bisa diadu dengan motor-motor 250cc 2 silinder lainnya. Bisa kalian coba. Nah untuk versi standar ini belum dibekali dengan slipper clutch maupun quick shifter. Jadi untuk CBR 250RR, buat kalian yang belum tahu, itu terdapat 3 versi. Versi standar, kemudian versi SP dan SP quick shifter. Kalau yang versi standar dia tidak terdapat fitur-fitur yang cukup lengkap, tapi untuk yang versi SP dia terdapat slipper clutch. Jadi SP itu terdapat fitur slipper clutch. Kemudian untuk SP quick shifter terdapat slipper clutch dan terdapat fitur quick shifter. Jadi untuk versi tertingginya itu di SP quick shifter. Versi keduanya ada SP, sedangkan yang paling murah ada versi standar ini di 66.400.000 untuk warna hitam doff. Kemudian di bagian suspensi dan armnya, kita bahas sekarang ke bagian kaki-kaki belakangnya nih ya. Nah di bagian suspensinya dia menggunakan monoshock yang bisa di-adjust untuk keras dan lembeknya. Ini dia untuk bagian fitur adjustnya. Dia posisinya berada di atas brosis. Bisa kalian lihat untuk posisi adjustnya. Jadi bisa dibikin keras, bisa dibikin lembek brosis. Nah yang luar biasanya lagi, di bagian swing armnya CBR 250RR ini menggunakan aluminium bahannya, dan bentuknya ini sudah menggunakan arm banana. Jika kita membandingkan dengan Ninja 250 kemudian R25, ini kali pertama motor 250cc 2 silinder menggunakan arm berbentuk banana seperti ini berbahan aluminium. Jika kita membandingkan dengan Ninja 2 silinder dan R25. Untuk penampakan dari armnya sudah tidak bisa diragukan, sangat besar di sini menggunakan warna silver
Ini dia hingga ke bagian belakang. Yang luar biasanya lagi untuk CBR 250RR ini, di bagian knalpotnya atau mufflernya dia menggunakan double muffler. Jadi ada dua silencer di sini. Silencernya dia ada dua atau mufflernya ada dua di sini. Jika kita melihat dan jika kita bandingkan dari Ninja 250 kemudian R25, ini kali pertama motor 250 cc 2 silinder menggunakan double muffler seperti ini. Di bagian bahan depannya ini dia menggunakan plat yang sangat kokoh, tentunya menggunakan bahan aluminium ya, berwarna silver. Kemudian di bagian mufflernya juga menggunakan bahan plat, jadi bukan plastik, warnanya hitam di bagian silencernya. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap, ini dia end capnya berwarna silver, sehingga memberikan kesan yang sangat sporty dan kekar banget nih di bagian knalpot belakangnya. Memang sangat luar biasa nih Honda CBR 250RR. Seperti yang tadi saya bilang, Honda itu ketika mengeluarkan motor premium 250 cc ke atas nggak pernah main-main dan benar-benar difikirkan dan diperhitungkan. Contohnya ini dia CBR 250RR. Dan ini pertama kalinya untuk 250 cc 2 silinder menggunakan shock USD. Jadi jika kita melihat ke belakang untuk Ninja 252 silinder sampai sekarang juga masih teleskopik. Kemudian R25 juga baru-baru ini ya menggunakan USD, yang awalnya juga masih teleskopik. Tapi CBR pertama kali keluar, CBR 250RR sudah menggunakan shock USD merek Showa tentunya, dengan tabung shock berwarna emas. Kita akan lihat dari bagian atas. Ini dia brosis untuk bagian shocknya menggunakan tutup berwarna biru, khas banget dari Showa ya. Biru atasnya terdapat tulisan Showa di sini. Nah, sekarang kita ke bagian velg dan bannya. Nah, untuk bagian velgnya saya rasa memang tampilannya simple banget. Jadi dia tidak berbentuk V, dia hanya satu palang seperti ini menggunakan warna full hitam doff. Di bagian ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 17, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek IRC. Nah, di bagian velgnya ini terdapat stiker velg brosis bertuliskan CBR di sini berwarna merah, yang semakin mempermanis tampilan dari bagian ring velgnya. Jadi warnanya hitam doff, ada stiker warna merah di bagian tepinya. Kemudian di bagian pengeremannya juga tidak bisa diragukan. Cuma memang ini versi standar, jadi belum tersedia untuk grid dan sensor ABS-nya. Ini benar-benar standar menggunakan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya sini dia menggunakan warna gold ya. Goldnya dia agak sedikit gelap, jadi bukan ngejreng warnanya. Nah, di bagian kalipernya menggunakan Nissin. Jadi seperti biasa udah menyematkan merek Nissin 2 piston berwarna gold juga di sini. Di bagian spakbornya atau fendernya kita bisa melihat untuk tampilannya, lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya tampak terlihat sangat kekar brosis. Untuk full tampilannya seperti ini. Dari bagian kaki-kaki depannya sangat terlihat kekar dan sangat padat tentunya. Nah, untuk bagian kaki-kaki sisi sebelah kirinya seperti ini penampakannya brosis. Jadi di bagian arm seperti arm banana pada umumnya. Jadi untuk sisi sebelah kiri dan sebelah kanan tentunya berbeda ya bentuknya. Yang sebelah kanan agak melengkung, sedangkan yang sisi sebelah kiri dia modelnya lurus seperti ini, tapi juga tampak terlihat kekar dan padat. Ini gede banget sih armnya. Kemudian di sini juga terdapat hager yang menjadi satu dengan cover rantai menggunakan bahan plastik. Bagian gear setnya, gear belakang dia menggunakan mata 41 brosis. Ini dia. Nah, di bagian velgnya tentunya sama-sama full hitam dengan menggunakan ban belakang ukuran 140/70, ringnya 17 merek IRC dan sudah tubeless tentunya. Sekarang kita akan bahas ke bagian pengereman belakangnya. Nah, di bagian pengereman belakang tentunya sudah disc brake dan discnya juga sama-sama menggunakan tipe wave. Jadi depan belakang menggunakan disc tipe wave. Hanya saja karena ini versi standar tidak terdapat grid dan sensor ABS-nya. Tapi untuk versi ABS-nya depan belakang brosis. Jadi tidak hanya pengereman depan tapi juga bagian belakang terdapat fitur ABS. Jadi dual channel ABS-nya ya. Nah, di bagian kalipernya menggunakan Nissin 1 piston untuk bagian pengereman belakangnya. Warnanya sama seperti bagian depan menggunakan warna gold di bagian kalipernya. Sekarang kita ke bagian desain depannya brosis hingga ke bagian pencahayaannya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal,
Dari segi fitur terbaik di kelasnya. Kemudian spesifikasi juga paling oke. Dari segi desain juga bisa dibilang ini paling ganteng untuk sekelas motorsport 250 cc 2 silinder. Bodinya ini serba lancip. Jadi sudut-sudutnya itu lancip-lancip ya untuk CBR 250 RR. Nah, di bagian windscreen atau windshieldnya menggunakan warna clear atau bening. Terdapat tulisan Honda di sini, stripping ya, menggunakan warna silver. Di bagian bodi depannya full hitam doff. Dan spionnya ini brosis, dia bisa muter 360 derajat seperti ini. Dia bisa muter 360 derajat. Hanya saja di sini terhalang dudukan plat nomor ya. Jadi tidak saya praktekkan untuk muter 360 derajatnya. Yang jelas dia bisa muter 360 derajat. Dan ketika dia sudah pas di posisinya seperti ini, dia stable banget atau kencang banget. Jadi nggak gampang goyang ya. Ini kencang banget sih posisinya. Kemudian bodi depannya seperti ini untuk lekukan-lekukan, sudut-sudutnya seperti ini. Nah, ini dia untuk fullnya. Jadi full hitam doff, serba lancip, di bagian depannya lancip, hingga ke bagian sampingnya juga lancip. Untuk bagian DRL-nya tentunya sudah full LED, headlampnya juga sudah full LED. Di bagian bawahnya di sini terdapat seperti alis ya, atau winglet, menggunakan warna hitam dan ada stripping merah, warnanya merah glossy di bagian strippingnya. Kemudian di bagian atas juga terdapat stripping bertuliskan CBR berwarna merah. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan untuk melihat tampilannya seperti apa ketika lampunya menyala. Kita posisikan ke lampu jarak pendek terlebih dahulu ya. Nah, untuk lampu jarak pendek seperti ini penampakannya. Jadi sisi sebelah kiri dia mati ya, kiri dan kanannya. Paling samping dia lampunya mati. Jadi cuma nyala di bagian tengahnya sini brosis. Nah, ini dia. Dan untuk DRL-nya dia putih seperti ini, terdapat 2 garis DRL. Nah, ini dia, ada 2 garis, terdapat tekstur melintang juga garis-garis seperti ini. Ketika standby dia berwarna putih, tapi ketika sennya dinyalakan dia akan berubah warna menjadi kuning. Akan kita coba praktekkan, sekalian kita coba untuk posisi lampu jarak jauhnya. Kita ubah ke posisi lampu jarak jauh, kemudian sennya kita nyalakan. Nah, ini dia. Ketika sennya dinyalakan, dia akan berubah menjadi warna kuning untuk DRL-nya. Jadi memang menjadi satu antara sen dan DRL-nya. Nah, untuk posisi lampu jarak jauh, di bagian lampu sampingnya dia akan menyala. Jadi full penuh dari sisi kiri sampai ke bagian tengah ini full nyalanya. Tapi untuk lampu jarak dekat hanya 2 di bagian tengahnya. Untuk full penampakannya seperti ini brosis, dari bagian headlampnya, DRL hingga ke bagian sennya. Jadi sennya ini simple ya, nggak perlu nongol-nongol lagi keluar di bagian fairingnya, tapi sudah menjadi satu dengan DRL-nya. Itu yang sangat luar biasa dari CBR 250 RR ini. Nah, untuk bodi bagian sampingnya juga nggak kalah keren. Jadi di bagian depannya full hitam. Kemudian di bagian sini terdapat bodi penghubung antara bodi bagian depan dan bodi bagian sampingnya. Ini ada pemisah di sini brosis, yang juga menggunakan warna hitam doff hingga ke bagian bawah full hitam doff. Terdapat tulisan CBR berwarna hitam glossy di bagian atas. Kemudian di bagian tengahnya sini, nah di sini terdapat balutan stripping yang menambah tampilannya lebih manis lagi nih. Jadi paduannya hitam dan ada stripping merah di sini. Bentuknya seperti ini ya. Paduannya dia hitam dan merah. Kemudian di sini terdapat 2 lubang di sini dia. Lubang di bagian depannya dia lubang bertekstur di bagian bodi tengahnya sini menggunakan tekstur seperti karbon teksturnya. Kemudian bagian belakang dia ada lubang garis-garis seperti ini dan ada tekstur lagi seperti karbon. Dan untuk bodi bagian sampingnya ini full hitam polos ya sampai ke bagian bawah. Di sini terdapat tulisan stripping 250 dan RR sangat besar. Hitamnya ini glossy. Jadi bodinya hitam doff, strippingnya hitam glossy. Untuk bagian bodi bawahnya atau bagian undercowl-nya dia menggunakan paduan karet dan plastik brosis. Jika kita membandingkan bodi bagian bawah sini dengan bagian atas, ini beda ya. Bagian atas dia keras, bodinya keras, tapi di bagian bawah dia agak lentur karena menggunakan paduan karet dan plastik. Tujuannya biar ketika motor ini nyangkut atau gasruk ke tanah, ke batu, dia nggak langsung pecah karena bodinya ini lentur atau elastis. Nah, menggunakan warna full hitam juga doff, dan bodi bawahnya ini terpisah ya dengan bodi atasnya. Jadi ketika kalian lepas bodi bawahnya doang juga bisa, bodi atasnya doang juga bisa. Nah, di sini terdapat lubang lagi di sini dan lekukan-lekukan yang sangat luar biasa. Di sini terdapat balutan stripping merah dan ada merah lagi di sini, merah hitam. Motifnya sama seperti bagian atas ini dan terdapat tulisan Honda di bagian bawahnya menggunakan warna abu-abu. Abu-abunya ini gelap ya. Dan untuk bagian depannya seperti ini.
Kita bisa melihat posisi klaksonnya dia di sini, dan seperti yang kita lihat juga di sini dia menggunakan double silinder paralel atau sejajar. Untuk posisi radiatornya dia berada di atasnya dan sangat besar tentunya dari sistem pendinginnya. Ini dia. Tangkinya dapat menampung sebanyak 14,5 liter, jadi cukup besar untuk sekelas motor sport 250 cc dengan tampilan yang sangat kekar juga tentunya. Jadi di bagian atasnya dia besar, terdapat lekukan-lekukan yang sangat berotot di sini. Kemudian ke bagian bawahnya dia kecil. Jadi untuk memudahkan posisi kaki kita ya ketika riding, jadi enak. Di bagian bawahnya kecil, di bagian atasnya besar. Nah, di bagian sampingnya ini brosis, ini adalah cover. Jadi ini cover terpisah yang bisa dilepas. Tapi untuk tangkinya sendiri ini benar-benar tangki ya, jadi besi, bukan kondom atau cover, hanya bagian atasnya saja yang terdapat cover. Kemudian bagian tengahnya juga menggunakan cover di bagian tengahnya sini. Nah, di sini juga terdapat striping bertuliskan Honda berwarna merah, merahnya ini glossy. Kemudian di bagian bodi sampingnya juga terdapat tulisan throttle by wire, sangat besar karena ini memang fitur unggulan yang dimiliki oleh Honda CBR 250 RR ini. Ada tertulis sangat besar throttle by wire menggunakan warna abu-abu. Kemudian untuk bodi bagian sampingnya tambahannya ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff, terdapat tekstur seperti ini. Nah, di bagian joknya ini juga cukup oke menurut saya. Jadi posisi bagian depannya dia kecil brosis, biar kaki kita itu nyaman ya di bagian depan sini. Kemudian ke belakang dia lebar. Ini dia. Space antara depan dan belakangnya juga jauh. Untuk jok bagian belakangnya ini menurut saya juga cukup oke, walaupun nggak terlalu besar. Dia bentuknya seperti ini. Dari bagian depan kecil, kemudian ke belakangnya lebih kecil dan lancip di bagian ujungnya. Nah, di bagian frame-nya, nah ini dia. Frame-nya ini menggunakan frame berbentuk tralis-tralis. Ini dia menggunakan warna merah. Merahnya ini glossy. Jadi paduannya hitam dan merah di bagian frame-nya. Kemudian di bagian step depan dan step belakang menggunakan warna silver dan terdapat step bagian belakangnya. Dia menggunakan sistem klik-klikan seperti ini brosis dan tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk step bagian depannya dia dapat terlipat walaupun akan turun secara otomatis. Nah, ini dia. Yang nggak kalah keren menurut saya adalah di bagian bodi belakangnya nih brosis. Nah, di bagian bodi belakangnya juga menggunakan paduan hitam doff dan merah. Jadi di bagian bodi sampingnya ini hitam, ada pemanis merah nih di bagian tengahnya. Jadi merah dan hitam, dan di sini terdapat lubang yang tembus ke belakang sini. Ini juga bisa difungsikan menjadi behel ketika kalian parkir ingin geser-geser motornya, bisa pegang lewat sini ya. Ini dia. Kemudian di bagian tengahnya terdapat stripping yang motifnya juga sama seperti bagian depan. Sekarang kita ke bagian stop lampnya. Nah, untuk bagian stop lampnya dia tertumpuk antara bagian atas dan bawahnya. Jadi ketika standby brosis dia akan menyala bagian atas, tapi ketika direm dia akan menyala dua-duanya. Jadi bagian bawah akan ikut menyala ketika direm. Jadi tampilannya seperti ini. Memang tidak bisa diragukan. Dari depan sampai belakang tampilannya oke banget dan serba lancip. Nah, untuk lubangnya seperti ini. Dia tembus ke bagian depan ya, di bagian lubang sampingnya. Nah, untuk bodi bagian bawahnya menggunakan bahan plastik kasar, spakbornya full panjang ke belakang, terdapat plat penghubung di sini. Jadi nggak cuma plastik tapi di double sama plat. Nah, di sini terdapat pelindung juga menggunakan bahan plastik. Nah, untuk sennya posisinya terpisah dengan stop lampnya. Dia menjadi satu dengan spakbornya. Di sini terdapat lampu senja atau lampu kota yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan tidak lupa juga terdapat mata kucing di sini berwarna merah. Terdapat tulisan Honda menggunakan warna silver. Untuk spakbornya sendiri memang tidak terlalu panjang. Jadi nanti ketika dipasang platnya itu agak melindungi ya, membantu melindungi dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan buat yang diponceng di belakang. Untuk penampakan fullnya seperti ini brosis dari bagian bodi belakangnya. Memang serba lancip ya. Dari bagian depan, samping ke belakang ini bodinya lancip-lancip banget. Nah, jadi ini dia penampakan full body dari Honda CBR 250 RR terbaru 2021 versi standar warna hitam. Sebelumnya saya sudah pernah mereview warna yang seperti ini, tapi untuk versi SP-nya. Jadi untuk warna hitam doff seperti ini brosis terdapat di dua versi, yaitu versi standar dan versi SP. Tapi untuk SP quick shifter tidak terdapat warna seperti ini. Nah, untuk penampakan full bodinya seperti ini dari bagian depan hingga ke bagian belakangnya. Untuk bagian kaki-kakinya juga tampak terlihat kokoh, kekar, dan sangat padat.
dibanderol di 66.400.000 untuk OTR Bekasi brosis. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Dan buat kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda CBR 250RR terbaru 2021, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.